Kita masuk kepada bagian ketiga dalam managing vendor, yaitu terkait dengan handling vendor in implementation and operation stage. Di mana pada tahapan ini kita akan membahas terkait dengan tujuan managing vendor, ada proses managing vendor, ada karakteristik posisi vendor, kategorisasi vendor, multi vendor sourcing, safe sourcing officer, dan pengukuran performansi. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu tujuan manajemen vendor. Yang pertama adalah terkait dengan profit. Lalu yang kedua adalah terkait untuk memastikan bahwa kontrak dan perjanjian itu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan target, baik itu berupa SLR, SLA, dalam SLM. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan menjaga hubungan dengan vendor, lalu mengelola performansi vendor. Yang kelima terkait dengan negosiasi kontrak, dan yang terakhir itu adalah menegakkan kebijakan vendor dan kontrak database. Nah, ini adalah proses manajemen vendor, di mana sebaiknya kita itu harus memiliki sebuah kontrak database atau CD yang berisi terkait vendor report and information. Nah, dalam CD ini itu yang pertama berisi mengenai vendor categorization and maintenance of the SCD. Ini juga nanti akan berkaitan dengan proses evaluation of new vendor and contract. Nah, untuk mengevaluasi new vendor dan kontrak ini juga terkait dengan harus adanya daftar atau penilaian terkait establish new vendor and contract. Itu juga harus ada dalam kontrak database. Lalu terkait dengan vendor and contract management and performance, itu seharusnya juga ada pada kontrak database vendor dan dokumen kontrak renewal and or termination. Ini juga ada pada kontrak database, di mana nanti ini dokumen-dokumen ini saling berhubungan ketika kita akan melakukan evaluasi atau perpanjangan kontrak. Nah, ini semua itu nanti harus ada pada dokumen vendor and strategy and policy. Ini kita ambil sumbernya dari ITIL. Nah, untuk vendor relationship yang strategis itu diposisikan sebagai partnering relationship. Hal ini mengubah karakteristik posisi vendor, di mana hubungan tradisional itu biasanya memposisikan vendor sebagai subordinat bagi perusahaan. Tapi dengan berjalannya waktu saat ini itu akan beralih kepada fungsi-fungsi strategic alignment, lalu mengisi integrasi proses dua organisasi, lalu sebagai pertukaran informasi dan komunikasi untuk menjaga rasa saling percaya, lalu untuk menjaga keterbukaan pelaporan performansi layanan, biaya, dan analisis risiko, dan untuk sebagai tanggung jawab bersama performansi sekarang dan pengembangan ke depan, serta sebagai pembagian risiko dan penghargaan. Nah, ini adalah kategorisasi vendor yang membantu organisasi dalam mengelola vendor. Di mana di sini kita lihat untuk ini berdasarkan bagian dari low to high untuk value and importance-nya, dan terkait dengan risk and impact ini dari low ke high. Jadi misalkan kalau itu commodity supplier itu untuk value and importance-nya adalah kategori low, dan risk and impact-nya itu adalah kategori low. Sementara yang paling tinggi itu adalah terkait dengan strategic supplier dan operasional ini, karena strategic supplier itu untuk tingkat value and importance-nya sangat tinggi, dan tingkat risk and impact-nya itu juga sangat tinggi, di mana salah satu metode kategorisasi vendor itu adalah berdasarkan perbandingan risiko dan dampak yang berhubungan dengan vendor terkait terhadap value dan layanan yang diberikan oleh vendor. Sumbernya kita ambil juga dari ITIL. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan multi-vendor sourcing. Nah, di sini itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam multi-vendor sourcing antara lain kompleksitas teknis, di mana itu berisi outsource berguna untuk proses standar. Maka semakin kompleks proses, maka akan semakin sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah terkait dengan ketergantungan terhadap vendor, di mana itu kontrak sebaiknya disusun secara dinamis sesuai dengan kondisi organisasi. Dan yang ketiga adalah perhatikan masalah rencana integrasi, yaitu terkait dengan menentukan bagaimana ke depannya untuk proses integrasi. Sumber ini juga kita ambil dari ITIL. Nah, berikutnya itu adalah keuntungan dan kerugian menggunakan multi-vendor sourcing. Keuntungannya yaitu terkait dengan waktu pemasaran, peningkatan pangsa pasar, timbulnya persaingan,
kepercayaan, persetujuan, dan keuntungan bersama, dan pembagian risiko dan penghargaan. Sementara kerugian dari multi-vendor sourcing yaitu terkait dengan kompleksitas proyek, lalu terkait dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak cipta, dan budaya persaingan antar perusahaan. Ini berdasarkan dari ITIL.